Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masyita Rahmi dengan NIM 23051501010. Pada video kali ini, kita akan mengenal lebih jauh terkait fonem. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Abdul Halik SPD MPD sebagai dosen mata kuliah fonologi. Adapun materi yang akan saya bawakan pada video kali ini ialah identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasi fonem. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Jadi fonem adalah satu kesatuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Jika kita ingin mengetahui apakah bunyi tersebut adalah bunyi fonem atau bukan, maka kita harus mencari dua buah kata yang bunyinya hampir mirip. Berikut ada beberapa contoh kasus ketika ingin mengidentifikasi sebuah fonem. Yang pertama, ketika ingin mengetahui bunyi P, fonem atau bukan, maka kita harus mencari kata yang hampir mirip. Saya mengambil kata paku sebagai awalan huruf P yang hampir mirip dengan kata baku. Dengan demikian, kita dapat membuktikan bahwa bunyi P adalah sebuah fonem karena posisinya dapat diganti oleh B dan menimbulkan perbedaan makna. Paku sendiri merupakan alat perkakas dan baku adalah kata yang digunakan secara resmi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun hal utama. Baku pula bisa menjadi bahan dasar. Pada contoh kasus kedua, saya mengambil kata sayur dan mayur. Pada contoh tersebut, terlihat dua buah fonem yang berbeda, yakni fonem S dan M. Pada kasus ini pula, dapat dibuktikan bahwa bunyi S adalah sebuah fonem karena posisinya dapat digantikan oleh bunyi M. Selanjutnya ada jenis fonem. Jenis fonem terbagi atas fonem vokal, fonem konsonan, dan fonem difton. Yang pertama ada fonem vokal. Fonem vokal itu terdiri atas fonem I, di mana I ini adalah vokal tinggi depan tak bulat, lalu fonem U, vokal atas belakang bulat, fonem E, vokal belakang depan bulat, fonem E, fonem dengan vokal sedang tengah bulat, fonem O adalah vokal sedang belakang bulat, dan fonem A adalah vokal rendah tengah bulat. Lalu ada fonem konsonan. Fonem konsonan terbagi atas beberapa bagian, yaitu konsonan hambat, konsonan frikatif, konsonan getar, konsonan lateral, konsonan nasal, dan konsonan semivokal. Yang pertama ada konsonan hambat. Konsonan hambat labial yaitu ada fonem P dan B. Konsonan hambat dental yaitu fonem T dan D. Konsonan hambat palatal yaitu C dan J. Konsonan hambat velar yaitu K dan G. Lalu ada konsonan frikatif. Konsonan frikatif labiodental ada F dan V. Konsonan frikatif alveolar ada S dan Z. Konsonan frikatif palatal tak bersuara itu ada huruf S yang biasanya disebut atau direalisasikan sebagai huruf S dan Y. Lalu konsonan frikatif velar tak bersuara ada X dan K. Lalu konsonan frikatif glotal tak bersuara itu ada bunyi H. Adapun konsonan getar alveolar yaitu R, konsonan lateral alveolar yaitu L. Ada pula konsonan nasal. Konsonan nasal labial yaitu huruf M, konsonan nasal dental yaitu bunyi N, konsonan nasal palatal dengan garis di atas itu direalisasikan dengan bunyinya NY. Lalu konsonan nasal velar dengan huruf N ekor itu direalisasikan dengan huruf N dan G atau bunyi eng. Lalu terakhir ada semivokal. Semivokal labial ada huruf W dan semivokal palatal ada huruf Y. Lalu ada fonem diftong. Yang
pertama ada ai pada kata gulai, kata au pada kata pulau, oi pada kata sekoi, ai pada kata pantai, au pada kata pulau, dan ei pada kata survei. Selanjutnya ada distribusi dan realisasi dari fonem vokal. Vokal A dapat menduduki semua posisi, seperti kata apa, padam, dan dua. Vokal I dapat menduduki semua posisi juga. Fonem ini memiliki dua macam realisasi. Pertama, direalisasikan sebagai bunyi I apabila berada pada silabel terbuka dan silabel tak berkoda seperti kata kini, sapi, dan lidi. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi I apabila berada pada silabel tertutup atau berkoda seperti kata batik, ambil, dan lirik. Lalu ada vokal E. Vokal E dapat menduduki semua posisi. Fonem ini memiliki dua macam realisasi, yaitu pertama, direalisasikan sebagai bunyi E apabila berada pada silabel terbuka seperti kata sate dan berabe. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi E apabila berada pada silabel tertutup seperti pada karet dan ember. Lalu vokal E dapat menduduki semua posisi juga. Secara umum, direalisasikan sebagai bunyi E, yaitu kata emas, lembut, dan kode. Lalu ada vokal U. Vokal U dapat menduduki semua posisi. Fonem ini memiliki dua macam realisasi, yaitu pertama, direalisasikan sebagai bunyi U apabila berada pada silabel terbuka seperti kata susu dan ibu. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi U apabila berada pada silabel tertutup seperti kata kasur dan tangguh. Lalu ada vokal O. Vokal O dapat menduduki semua posisi. Fonem ini memiliki dua macam realisasi, yaitu pertama, direalisasikan sebagai bunyi O apabila berada pada silabel terbuka seperti kata tokoh dan bakso. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi O apabila berada pada silabel tertutup seperti kata bodoh dan obat. Lalu ada distribusi dan realisasi fonem diftong. Diftong au dapat menduduki posisi awal dan akhir, contohnya aula dan pulau. Diftong ai hanya menduduki posisi akhir, contohnya pantai dan landai. Diftong ai ini tidak dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah. Yang ketiga ada diftong oi, hanya menduduki posisi akhir, contohnya sekoi dan amboy. Yang terakhir ada diftong ei, juga menduduki posisi akhir, contohnya kata survei. Lalu ada distribusi dan realisasi fonem konsonan. Yang pertama, konsonan B dapat menduduki semua tempat, seperti pada kata bambu, timbal, dan sebab. Namun, pada posisi akhir sebagai koda, posisinya mendua. Bunyi B direalisasikan sebagai bunyi B apabila berada pada awal silabel yang bukan ditutup dengan fonem B, seperti pada kata bagus dan kabur. Serta bunyi B direalisasikan sebagai bunyi P apabila posisinya sebagai koda, seperti kata sebab menjadi sebab dan jawab menjadi jawab. Lalu ada konsonan P yang dapat menduduki semua posisi. Secara umum, direalisasikan sebagai bunyi P pada onset pada sebuah silabel atau koda seperti kata papan dan pukul. Namun, fonem P pada awal kata biasanya diberi prefiks me atau prefiks pe akan luluh atau disenyawakan dengan bunyi nasal yang homorgan, seperti kata prefiks me ditambahkan dengan kata pilih akan menjadi kata memilih, bukan mepilih. Ketiga, ada konsonan M dapat menduduki semua posisi. Contohnya, makan,
aman, dan dalam. Keempat, konsonan semivokal W dapat menduduki posisi awal dan tengah, contohnya waris dan awam. Pada semivokal W merupakan bunyi diftong au. Secara ortografi dilambangkan dengan huruf U, misalnya pulau. Kelima, ada konsonan F dapat menduduki semua posisi, contohnya fitnah, sifat, dan aktif. Namun, pada kata serapan bahasa asing, bunyi F ini secara ortografis ditulis sebagai bunyi V, seperti kata vitamin. Keenam, ada konsonan D dapat menduduki semua posisi, contohnya dari adat dan abad. Namun, pada posisi akhir D lazim dilafalkan sebagai bunyi T. Jadi, fonem D adalah anggota dari ariki fonem D dan masih banyak lagi konsonan yang lain. Ketujuh, ada konsonan T dapat menduduki semua posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi T seperti tampak pada contoh kata tari, hati, dan karet. Namun, perlu dicatat pada posisi awal bila diberi prefiks me dan pe akan luluh dan bersenyawa dengan bunyi nasal yang homogen dengan huruf T itu. Misalnya, menari dan penari. 8. Konsonan N dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi N, baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, seperti tampak pada contoh nasi, tanah, dan tuan. 9. Ada konsonan L dapat menduduki semua posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Fonem ini direlasikan sebagai bunyi L baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, seperti tampak pada contoh lari, balai, dan bakal. 10. Konsonan R dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi R baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel. Tampak pada contoh raja, urat, dan lebar. 11. Ada konsonan Z dapat menduduki semua posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir, seperti tampak pada contoh zakat, lazim, dan asis. Namun, posisi akhir fonem Z ini kehilangan statusnya sebagai fonem karena lazim diucapkan sebagai huruf atau bunyi S. Lalu konsonan N dengan garis di atas dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah. Fonem nasal ini direalisasikan sebagai bunyinya NY. Bunyi fonem ini tidak pernah berposisi sebagai koda, tampak pada contoh kata nyali dan banyak. Ke-13 ada konsonan J dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi J, tidak pernah berposisi sebagai koda, tampak pada contoh jalan dan ajal. 14 ada konsonan C. Konsonan C dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah. Secara umum, potensi ini direalisasikan sebagai bunyi C dan tidak pernah berposisi sebagai koda, tampak pada contoh kata copet dan kecil. Konsonan C ini tidak dapat menduduki posisi akhir. 15 ada S dengan tanda panah di atasnya, dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi SY atau SY, baik sebagai onset maupun sebagai koda, tampak pada kata syarat, isyarat, dan arashi. 16 ada konsonan S, dapat menduduki semua posisi, yaitu posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir.
seperti tampak pada contoh salut, pasar, dan baris. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi S, baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel. 17. Ada konsonan G dapat menduduki posisi awal dan tengah. Fonem ini mempunyai dua macam realisasi, yaitu pertama, direalisasikan sebagai bunyi G apabila berposisi sebagai onset seperti kata gajah dan agar. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi K apabila berfungsi sebagai koda seperti pada kata gubuk, gerobak, dan gudeg. 18. Ada konsonan K dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Fonem ini mempunyai tiga macam realisasi, yaitu pertama, direalisasikan sebagai bunyi K apabila berfungsi sebagai onset pada sebuah silabel seperti pada kata kabar, bakar, dan akur. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi sentak apabila berposisi sebagai koda pada sebuah silabel. Ketiga, direalisasikan sebagai bunyi G apabila berposisi sebagai koda. 19. Bunyi sentak dapat menduduki posisi tengah dan posisi akhir. Secara ortografis, kehadirannya dilambangkan dengan huruf K seperti tampak pada contoh kata nikmat dan bapak. 20. Konsonan N dengan garis atau ekor dapat menduduki semua posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi eng, baik berposisi sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, seperti tampak pada contoh kata angan dan benang. 21. Konsonan X dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir, seperti tampak pada kata hitan, akhir, dan tarik. Ke-22 ada konsonan H dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir, seperti tampak pada kata hamil, mahir, dan sudah. Pada beberapa kata yang bukan unsur serapan fonem H, ini pada posisi awal sering ditinggalkan seperti hidup menjadi idup, hisap menjadi isap, dan hembus menjadi embus. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi H, baik berposisi sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel. Yang terakhir, fonem Y yang selalu direalisasikan sebagai bunyi Y pada kata yatim, ayun, dan yayasan. Fonem ini tidak pernah berposisi sebagai koda. Baiklah, itu saja materi pada video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum.